Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Anggi izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh, terima kasih sore hari ini sudah hadir di sini. Kita mau ngobrol bareng, dengerin ceritanya Kang Raye. Sebelum itu, Anggi mau baca dulu nih apa namanya biodata Kang Raye ya sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Kang Raye Kresna Brahmana PhD, ya ampun. Singkat ya dengan PhD-nya. Udah itu udah standing akademi yang paling paling tinggi ya kalau misalnya kita berkuliah gitu ya. Dulu Kang Raya ini dari jurusan akuntansi angkatan 2001. Perjalanan karirnya pernah jadi auditor di Big Four, dosen University Malaysia Sarawak, dosen University of Bahrain, dosen Coventry University. Seriously ya Allah, Masya Allah ya. Riwayat organisasinya, Kang Raya ini aktif di Fama akuntansi, makanya saya waktu kuliah sempat ketemu, alhamdulillahirabbil gitu ya dengan Kang Raya. Terus Kang Raya juga di IUSEC. Dan Kang Raya ini foundernya FMC, bener nggak sih Kang Raya? Correct me if I'm wrong. Jadi saya hari ini masih bisa beli-beli saham yang lagi murah itu ya, itu karena berkat beliau yang sudah menemukan FMC dari dulu di kuliah. Terus beliau juga tergabung di PPI UK, PPI USM, sama PPI Malaysia. Itu sekitar seputar perkenalan Kang Raye. Hari ini Kang Raye akan ditemani nih ngobrol-ngobrol sama Kang Ogi, angkatan 2001. Nanti mungkin Kang Ogi bisa kenalan sendiri ya. Siapa sih Kang Ogi? Siapa sih yang nggak kenal Kang Ogi sebenarnya? Jadi nggak usah diperkenalkan. Mangga Kang Raye, Kang Ogi. Ya, selamat sore teman-teman semua. Kang Raye, jumpa lagi kita. Ya, jam berapa di sana, Kang Raye? Hampir jam 10, Be. Jam 10 pagi ya. Oke, thank Iya. you. Udah meluangkan waktu ya. Kita di sini bagian dari kegiatan IKV Bergerak. Alumni Bercerita, ini adalah edisi yang keberapa, Gi? Nggak ada yang kita udah lost count ya, saking banyaknya. Berapa, Gi? Saking Terakhir, Gi? banyak acara kita ya. Hmm, Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah. kita ada 7 kali ya. Ini yang ketujuh ya. Iya, 7 Kang Oke, Raya. maaf. Ya, Oke. betul, ketujuh. Ya. Nah, eh, tentu saja mengundang profil alumni yang menarik ya. Di sini Kang Raye kan dulu pendiri FMC, juga IB-nya IC kan ya, 2003 kalau nggak salah, ya kan? Penerusnya 2002 Edwin. ya. Ya, dua ya, sorry. Gue nggak tahu, tapi salah satu yang sering juga ikut sidang Fama dulu ya, waktu di accounting nggak sih? Sama Leo. Tapi Ya. kayaknya belum pernah jadi presidium, lupa deh. Pernah nggak sih jadi presidium? Iya. Pernah ya? Pernah jadi Ah, presidium? Oke. Nah, kita mulai dari sejarah, nah ya, perjalanan masuk Unpad. Kalau nggak salah ini akuntansi Unpad tuh adalah pilihan kedua, bener nggak sih? Gue masih ingat nih cerita ini. iya ya. Yang kedua, Ya, betul. ya kan? Nah, coba ceritain deh, kok bisa seorang apa lulusan De Brito jurusan IPS kok bisa-bisa milih akuntansi Unpad tuh pilihan kedua. Pilihan pertamanya Unpad juga, tapi jurusan lain kan? Enggak, yang pertama UGM. Oh, oke, oh ya, PSI. of course. Pilihan kedua, sorry, pilihan keduanya kalau nggak salah. Unpad. Ah, ah. Tapi iya kan? Nah, coba IPS ceritain cuma deh 2, itu. Be. Hmm. Iya, Oh ya kan anyway. IPS ya. Iya, iya, iya. Kenapa waktu Nah, itu milihnya? Nah, kalau nggak salah tuh jurusan yang pertama, jurusannya bukan akuntansi deh kalau nggak salah, ya. Bener nggak sih? Yang UGM-nya? Apa coba? Ya, apa coba? SP Lu ya. ceritain dong. Ya dulu gua nggak tahu Unpad, to be honest. Karena kita di Jogja itu nggak ada tahu ada universitas. Satu-satunya universitas di Bandung yang kita tahu cuma Unpar. Jadi gua apply Karena apa? Karena Katolik ya waktu itu ya. Karena karena enggak afiliasi juga sih. Karena ada temen dari lulusan eh, Aloy, dia Hmm. temen kami, kakaknya itu lulusan Aloysius. Dia sekolahnya di De Brito, tapi kakaknya di Aloysius.
Jadi dia orang Bandung, dia bilang dia orang Cimahi sih, bukan orang Bandung. Dia bilang dia yuk apply bareng-bareng ke Unpar. Jadi kita apply Oke. bareng-bareng ke Unpar. Pas waktu Hmm. zamannya kita dulu, be. Nggak tahu kalau zaman Kang Detia atau zamannya si Pras, Hmm. HI Unpar terkenal atau enggak, tapi zamannya gua dulu HI Unpar tuh lebih terkenal daripada HI UGM, HI UI gitu. Jadi ya udah, Hmm. gua apply Ya. HI Unpar, pilihan keduanya akuntansi Unpar. Gua nggak dapat HI Unpar, jadi kita pergi ke Bandung, terus oh Bandung waktu itu masih dingin, terus akhirnya oh Bandung tuh bagus juga ya, terus nggak dapat HI Unpar, nggak dapat HI Unpar, dapatnya akuntansi Unpar, terus ini jadi cadangan aja lah nanti mau tadinya gua nggak mau kuliah di Indonesia, terus Hmm. eh, akhirnya eh, ada UMPTN, kan gua tuh dari sekolah swasta di apa namanya di sekolah Jesuit gitu, kita tuh nggak punya mindset untuk ikut UMPTN. Oke, itu menarik, menarik. Terus? Kita nggak pernah jadi nggak pernah UMPTN, Hmm. tapi entah kenapa waktu itu ada kayak frater itu sebelum sebelum jadi romo lah, sebelum jadi pastor namanya Hmm. frater, dia nge-encourage kita untuk ikut UMPTN. Udah apply aja lah. Gua bingung kan mau apply mana. Ya udahlah, gua pengen, bahkan gua sebenarnya hanya demi dengar si frater ini nyenangin hatinya ini, gua pengen apply ilmu pemerintahan UGM. Oke, ini baru denger nih. Ini baru denger. Oke. Tapi pas gua konsult sama bokap bilang, ya jangan lah, masa ujung-ujungnya ilmu, Hmm. daripada ilmu pemerintahan UGM mending gak usah ikut sama sekali. Terus gua bilang gua Iya. hanya mau mau apa namanya nyenangin hati fraternya aja. Terus akhirnya gua pilih SP UGM karena konsult sama ada guru gua, guru sosiologi. Terus pilihan keduanya apa nih? Nggak tahu, gua nggak tahu pilihan keduanya apa. Tapi nggak Hmm. boleh diisi kosong, karena nggak boleh diisi kosong. Terus gue ingat Bandung. Bandung ada nggak negerinya? Oh ada, UPIS, UPIS sama Unpad. Kenapa Bandung? Nah, Berarti itu. sebetulnya milih dulu kotanya dong sebelum Oh iya, jurusannya kan? karena pas Ya. gua ke Unpad tuh Bandung tuh kan dingin, Ah bagus ya, gitu oke. sih. Sedangkan Karena dinginnya Yogyakarta sih, karena panas gua kan gitu. dari Jogja. Iya, Ya, ya. jadi akhirnya gue Terus? pilih Unpad, terus gue pengen ambil ESP Unpad. Tapi Nah, mau terus? kata kata frater itu, kata dia semacam BP lah kalau di sekolah lain, BP itu bilang kalau SP Unpad apa namanya ya gitulah, gue nggak enak ini ikatan. Jadi dia bilang ya apply lah yang bagusan dikit gitu, Oh apa iya, itu akuntansi. clue-nya ya. Oke. Iya, akuntansi Unpad. Tapi masalahnya akuntansi Unpad itu, oh salah be, akuntansi Unpad itu sebenarnya di UMPTN gua pilihan pertama karena dia Hmm. passing grade-nya lebih tinggi, Oke. dan akhirnya gua buat akuntansi Unpad, pilihan keduanya SPUGM. Nah, yang Ya. menariknya pas gua beli koran tuh Kedaulatan Rakyat di Hmm. Jogja, eh, nama gua itu masuk di koran kan. Oh, gua dapat nih, dan gua bilang sama semua orang, termasuk orang tua gua, termasuk sama sekolah, gua tuh masuk SPUGM. Karena taunya muncul di koran lokal Hmm. Jogja Gua kan? gua nggak tahu cara membaca kode kan. Jadi Iya. kan Iya, kita paham. nggak ada kayak gitu, ya udah. Gua bilang sama semua orang tuh gua masuk SPUGM Paham until sih. temen gua yang dia masuk HI Unpar. Dia bilang kok yuk kita ke Bandung bareng-bareng, karena dia nggak lulus, dia dia milih, dia malahan pengen HI Unpar, nggak lulus, dia dapatnya HI Unpar. Iya. Jadi dia bilang yuk bareng-bareng ke Bandung sekarang, registrasi Unpad. Gue udah bilang Hmm. ngapain gue ke Bandung, gue dapatnya SPUGM gitu kan. Oke. Terus Oke. itu sempat sempat ngeyel-ngeyelan, gue bilang gue maksudnya SPUGM, terus diajarin gue tuh cara bacanya, baru gue Kodenya. iya. Ya. eh, Besok registrasi, gue taunya hari ini, besok paginya, pagi jam berapa ya, gue langsung pergi buru-buru. Ya, ya. Nggak, gitu sih ceritanya. Tapi jurusan sebetulnya pilihan pertamanya HI kan ya, itu yang gue dengar sih folktale-nya. Iya ya, Itu gue ya. tuh nggak suka sama Makanya akuntansi. Unpar kan, Unpar yang Ya, pertama. Heeh. Jadi ini sebetulnya dan udah keterima, ya kan? nggak, gue Yang akuntansi Unpar yang ya keterima, sorry ya HI Unparnya akuntansinya nggak justru keterima. ya, ya, ya. Maka oke jurusan pertama ya itu tuh sebetulnya agak kenapa kenapa gue ingat cerita itu aneh karena kayak siapa yang nggak lulus HI Unpar gitu loh.
Dulu tuh gitu. Gua Iya makanya, makanya aneh banget sih gitu untuk seorang lu yang oke itu tapi ujian Unpar tuh selalu menarik sih. Tapi oke kita nggak akan bahas Unparnya. Nah, masuk nih kan, masuk nih. ya. eh ini nggak apa-apa ya, namanya alumni bercerita. Jadi baik and buruknya masa lalu, mungkin masa sekarang nggak apa-apa kita bahas aja. Waktu pertama kali, gue inget dulu ya, lu pernah bilang sama gue, lu nggak suka di ospek karena gue ingat cerita lu tentang betapa De Brito ngajarin lu eh, apa bukan kebaikan sih, lebih ke apa ya, egaliter gitu. Lu sempet denger, gue pertama kali dengar kata egaliter tuh dari lu sebetulnya ketika lu menceritakan De Brito. Ingat nggak? Mungkin lu nggak inget sih. Ya, ya. Zaman-zaman kita nongkrong. Sedangkan kemudian lu masuk di Unpad gitu ya. Di hari pertama kita P5 tentu saja jauh dari suasana De Brito kan ya, zaman kita dulu. Ya. Lu coba ceritain deh apa yang lu rasain waktu pertama kali kita disuruh pakai seragam jelek itu gitu di hari pertama kita masuk ospek fakultas. Ah, yang pasti terkejut sih, karena terkejutnya karena kayaknya ya itu gue nggak suka aja, lebih ke bulinya sih be. Jadi kayak kita nggak Hmm, punya eh, makanya kalau lo ingat pas lo ngurus prospek, kita punya satu konsep, apapun tugas yang diberikan tuh punya makna kan, karena iya, di The Brito juga kita ada semacam macam ospek, cuman nggak setiap tugas yang diberikan tuh ada maknanya. Misalnya kita anak-anak itu disuruh bawa pensil 16,1 cm karena alamat The Brito itu eh, Adi Sucipto nomor 161, jadi ya jadi ingat gitu. Terus ada setiap barang bawaan, setiap tugas yang dibawa itu ada meaning. Sementara kalau lo masih ingat pas P5 misalnya B, kita makan nasi dikasih garam gitu. Itu kan kayak iya. kayak nggak Dalam ada dalam tekanan, ya kan? tekanan, nggak ada poin yang mau diajarin gitu. Iya, Makanya pas Kang Tito, gue masih ingat pas Kang Tito masuk kelas, terus dia bilang, di sini siapa yang nggak mau ikut ospek, gue tunjuk tangan. Di sini siapa yang berani mau ambil, kalau masih ingat ambil, ada yang mau makan nggak, gue tunjuk tangan aja. Emang kenapa gitu? iya. Terus eh, ya gitu sih. Jadi sebenarnya lebih kepada konsep, apapun yang dikasih tugas tuh ada maknanya, itu satu. Terus gue diajarin, kalau lu nggak suka ya nggak suka. Gue masih ingat pas kita disuruh itu be stressing, kita lari ke apa, hallnya kita tuh dulu namanya apa deh yang di dalam, Ruang C atau ruang B? ruang C ya. Oke, Ke ruang oh C iya. itu, lu masih ingat nggak ada teteh itu yang dia angkat kakinya, kita di apa namanya disuruh masuk ke kolong kakinya, terus Ya gua ingat. nggak mau masuk Hmm, itu, gua nggak mau ya, masuk, siapa aja ngerubungin gua gitu kan, ya udah, karena ya ya gue. itu sih. Tapi Nah, gue ingat lu pernah bilang bahwa lu nggak suka di ospek, tapi lu berani di ospek gitu kan. Lu nggak takut di ospek gitu kan. iya karena Makanya lu tetap iya, ikut. iya karena Ya. kalau memang ini proses yang harus dijalanin ya jalanin gitu. Cuman eh, ya gitu, nggak ya gitulah. Tapi lu tahu kan dulu, maksudnya itu kan banyak teman-teman kita nggak ikut, ya kan? Banyak. Dan Nah, lu tahu itu sebuah pilihan sebetulnya. Kenapa lu nggak? Kenapa lu masih datang? Gue inget banget lu masih datang sampai usjur pun lu masih datang. iya, ya karena itu tadi, karena kalau memang ini proses yang harus dijalanin supaya kenal satu sama lain, bla bla bla, dan gue pengen tahu sih, sebenarnya pengen tahu aja seperti apa sih. Oh gini aja, Gini aja ya, ada aja. aja. Memang memang gitu aja sih. Lu mungkin percaya nggak percaya be, satu minggu pas setelah P5, sebelum setelah P5 tuh gue dapat over ke Thammasat, ke Thailand. Hmm. Nyokap gue tuh datang ke Bandung mau ngejemput tuh supaya gua pergi. Ya udah kita Ikut ya ngapain di maksudnya. sini. Iya cuman gua kayak tertantang aja lah, ikut aja dulu di Unpad nih mau lihat seperti apa gitu aja, Ya. Sampai selesai lagi ya. sampai Sampai, selesai. sampai selesai sampai kita berangkat ke, aduh entah apalah itu, situ gunung atau Iwede siapa entah yang dulu apalah tuh. itu Kayaknya yang kayaknya oknum-oknum yang bawa kita ke sana juga ada di sini sih. Dan akhirnya di sana nggak ngapa-ngapain, cuma diam di tenda. Habis itu tiba-tiba dilantik gitu soal. Bener nggak sih? Ya kan? Ceritanya gitu kan. Kita masuk tenda iya ya besar Pak. gitu dan Iya. tidak ada kegiatan sama sekali. Kemudian kita cuman kayak ya sudah selesai gitu. Tapi ingat sih waktu itu subuh-subuh tenda kita ditendangin ya, kita dibangunin kan Iya gitu. ya dibangunin betul. Iya, iya. Gua nggak tahu itu sebuah
apa pertunjukan nyali yang besar atau sebuah kebodohan gitu. Nah, pada saat itu kita nggak tahu kan, Iya. tapi kita komit untuk ikut. Oke, itu menarik. Nah, kemudian saatnya sudah masuk nih ya. Dulu lu kan nggak kayak gue ya, lu kan rajin kuliah gitu ya. Nah, yang lu ingat apa sih dulu? Kalau gue banyak terus terang perkuliahan gue nggak inget ya. Itu sesuatu yang mungkin jarang gue lakukan. Eh, tapi lu merasa terinspire nggak? Atau mata kuliah apa sih yang lu merasa, wah inspired nih gue gitu, yang sehingga mungkin membentuk pilihan hidup lu sekarang nih. Sama kayaknya Be, sama kayak lu kayaknya nggak ada. Apa coba Walaupun lu? lu di kelas terus, walaupun lu kan lu rajin kuliah gitu, nggak belum terpanggil atau apapun gitu, nggak ada yang trigger. eh nah ini dia. Kalau lu masih ingat semester 2 itu, Hmm. let's be honest, ada per apa ada pergaduhan antara jurusan akuntansi dan jurusan manajemen. Bukan level kita ya, level pimpinan. Kalau Oke. masih ingat Itu gimana itu? Gimana semester ya? Gimana? ingat nggak lo, Be? Semester 2 Hmm. semua mata kuliah manajemen ada di semester 2. Menop, MSDM, Ya, ingat pemasaran, Menpam, ya. bla 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 bla. Itu gue ingat, Dan itu gue ingat. da- dari 7 mata kuliah, gue semuanya C atau D. Manajemen keuangan gue D. Gue baru dengar nih. Iya ya, gue ingat pokoknya itu mata kuliah wajib, tapi semuanya depannya ada manajemennya gitu ya. Iya. Iya, Nah, oke. gue tahu dari gue nggak boleh ngomong sih. Pokoknya gue ada tahu dari dosen muda perempuan, bukan Dini, bukan Teh Dini yang pasti, perempuan. Dia ngasih tahu ya, karena gua cerita sama dia eh, kok saya dapat semuanya C C C D D gitu kan. Kenapa kok mau protes juga nggak dikasih. Eh, Ya. akhirnya gua nggak bisa nge-apply asisten praktikum pengakun tuh, Be. Padahal gue pengen apply Oh, ini kan, gue baru tahu nih, ceritain dulu pernah dapet D ya, bro, gara-gara di kuliah manajemen ya. ya manajemen keuangan. Di manajemen keuangan pun, oke. Oke, terus lu sampai nggak bisa nyodok atas kan waktu SP ya, Iya, akhirnya gue gara-gara terus. akhirnya pas SP akhirnya dicuci kan. Jadi ya itulah Oh, Be. jadinya Jadi lu ngulang di, oh itu berarti semester pendek pertama tuh lu ngulang nyuci ya, bukan bukan ya nyodok atas ya. Itu nggak menarik ada. sih, gue baru dengar cerita ini. Oke. Tahu apa hubungannya sama kelas sama manajemen di tingkat atas? Nah, pas gua komplain gitu, si ibu itu, si teteh itu yang bilang, ya sabar-sabar aja. Ini sebenarnya dosen-dosen manajemen tuh nggak suka kalau semua mata kuliah itu di full di semester 2. Apa, oke. Lebih baik kita nggak ini lebih lanjut ya. Oke, kita Iya, makanya. next ke yang berikutnya. Tapi gue ingat, lu adalah, di angkatan kita itu kan rekor ya. Angkatan kita itu transisi, 9 orang. 2003 ke 2004, 9 orang yang lulus di bawah 3 tahun ya waktu itu kan, 2 Ya, tahun dua 9 tahun bulan. 10 bulan. Betul, tapi lu masuk golongan orang yang batch berikutnya, artinya nggak dapat Yep. AK, tapi within 3 years kalau nggak salah 7 semester ya, ya Ya. lu beresin skripsi. Nah, di titik mana tuh, di dalam perjalanan 7 semester itu, lu dapet interest di, karena kan within itu lu udah bikin FMC kan. Ya. Nah, apakah di Menvin lu dapat eh, apa ketertarikan ke pasar keuangan di mata kuliah, atau sesuatu yang justru didapetin di luar kuliah, justru ketertarikan ke investment? Di luar kuliah sih. Oh ya, triggernya apa itu? Triggernya ini ada Kang Detia sih susah jadinya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini pasti gua asumsi Oh, pojok BJ kan, ya jadi kan? ya, ya, Nggak jadi apa-apa, bukan ya. bukan pojok BJ sih. Jadi lu masih ingat nggak? Gue kok lupa sih. Angkatan 2000 yang akhirnya pergi ke Singapura, perempuan siapa namanya? Yang mantannya Kang Opal. Itu Wijayanti Hartono Wike. Oke, tengok itu cepet Ebin Kang ya, Evin ya. itu Ebin ya. Ya, terima kasih loh Kang Ebin. Ya, Kang Evin itu. cepet. Jadi ya Teh Wike itu. Nggak pakai Jadi kode ini kayak inisial gitu. Iya, nggak apa-apa Bahaya itu, ini. facts of historically facts ya. jadi gua ngomong apa gua ngobrol sama Teh Wike yang cerita, gua bilang lu mau ngapain sih di akun? Gua bilang gua pengen pajak sebenarnya. Terus
Dia cerita dulu sebenarnya ada pojok BJ mati. Ini gua mau hidupin kadal. Gak tahu gua nama kadal tuh dari mana dulu si Teh Wike punya ide. Komunitas pasar modal tuh kadal itu. Terus akhirnya Ya, nggak jalan juga. Eh, tapi gua taunya tentang pasar modal malah dari Teh Wike. Percaya nggak percaya. tapi justru ya yang Padahal Teh Wike masuk IT kan ya? gua nggak familiar dengan Oh, perjalanan karir beliau. So, nanti mungkin bisa kita undang ya. Kalau tapi sayangnya kampanye berakhir hari ini ya, tapi nanti mungkin dinilai. iya. Oke, oke, kita agak mundur sedikit ya. Eh, nggak apa-apa, ini on the record ya. Oh, ini ada Bang Leo baru join nih. Tapi Halo. ini nggak apa. Ini menurut gue ini nanti kita akan upload di YouTube ya. Tapi nggak apa-apa, ini bagian dari sejarah. Sebetulnya kita pernah ada di posisi yang berseberangan ya tahun 2002 waktu itu gara-gara prospek. Tapi gue rasa kita kita ceritain aja di sini gitu ya. Eh, Dulu itu waktu gue eh, nyalonin diri sebagai ketua prospek gitu ya. Hal-hal apa sih yang lu sangat against dengan ide-ide gue dulu gitu ya. Biar lu yang summarize, gue tahu sih sebetulnya, tapi biar lu yang summarize di sini buat teman-teman semua. Gua yang pasti gua nggak suka orang yang nggak ikut ospek ikut ngospek, as you know Ya, be. Karena ya, pas pas eh, panitia prospek dibuat, tiba-tiba yang nggak pernah ikut ospek pengen paling tampil gitu. Dan lu tahu siapa lah dulu. Ya, ya. lu tahu siapa. Terus itu yang pertama yang gua nggak suka karena kayak gua bilang tadi kan gue itu nggak suka di ospek pas P5 sama prospek, tapi gue tetap jalanin. Sementara ada beberapa orang entah apapun alasannya nggak ikut tiba-tiba pengen tampil, itu yang pertama. Yang kedua, yang kayak lo tahu bahwa gua nggak suka prospek itu panitia angkatan, karena kalau secara organisasi ya governance lah kalau sekarang Iya, ya, sebenarnya betul, kan betul. ini adalah acara secara organisasi, ini kan acara organisasi, jadi seharusnya organisasi yang menghandle. Makanya gua kalau lo ingat gua sampai Leo ada di sini juga sih ya. Lu termasuk lu kan Nanti Be. kita undang Bang Leo nanti ke Kita tuh Kompas. dimarahin sama kita dimarahin satu angkatan gara-gara kita nggak pengen angkatan 2001 aja panitia, angkatan 2002 aja panitia, angkatan 2003 aja panitia gitu kan. Kita pengen lintas angkatan waktu itu. Eh, Kemudian stressing karena gue bilang dari awal pas gue di The Brito, konsep gue adalah setiap acara, setiap tugas yang diberikan itu ada apa namanya? Ada Maknanya. ada maknanya gitu. Kayak gue masih ingat kata Kang Ardi misalnya, kenapa fish oil harus dibawa pas mau ke tempat dingin? Ternyata untuk menghangatkan badan bla bla bla. Itu nggak masalah, cuman kayak Ya, makan garam nasi dan garam makan garam iya, nggak pakai nasi itu kan nggak masuk akal. betul Terus tuh. Dan fish oil ma- juga sebetulnya nggak perlu digigit, cukup ditelan tuh. ditelan. Iya ya Itu betul. Nah, tidak perlu kayak gitu kita kayak harus gitu. punya gitu, bener nggak? Dengan sehingga iya kan merangsang kita. Oke, lanjut. Lu sini cerita Kayak bukan gue. ya, Ya, terus ya gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi eh, karena eh, pas waktunya kita itu ada perbedaan tipis antara ngebully sama memang orientasi gitu. ya. Itu aja sih sebenarnya. Dan dan pada waktu itu seperti yang lo tahu karena kasus Papa Bear-nya si Leo France dengan asisten praktikum pengakun dan gua waktu itu sama Leo dekat sama eh, orang Leo France. Terus itu orang tuh masih nganggap tuh ini si si Leo si Raya ini kayak pahlawan kesiangan aja gitu. Padahal ya ya itu sih gua nggak tahu selalu diidentikan bahwa ada dua kubu nih di akuntansi 2001, gengnya si Leo Raye, gengnya si Ogi Stella gitu kan, Micol gitu. Padahal ya eh, ya nggak segitunya gitu sebenarnya. Ya, Gue juga nggak tahu pas waktu itu kenapa. ya. Dan justru beberapa hari atau beberapa minggu setelahnya justru yang menyadarkan gue bahwa tadi ya prospek itu sebetulnya sejatinya adalah kegiatan himpunan bukan kegiatan paguyuban senior gitu kan, justru Leo Tarigan among all people yang dulu berseberangan sama gue gitu. Tapi itu nanti kita bahas lah. Lu mention soal lu merasa ini prospek itu sebenarnya sejatinya adalah apa
kedaulatan atau kegiatan himpunan, tapi di prakteknya memang pertama mandatnya itu otomatis gitu ya, ya kan. Kemudian bahkan waktu itu selalu dipilih oleh angkatan, yaitu poin yang kedua, yang sebetulnya harusnya acara himpunan, betul. Dan waktu itu periode kepengurusannya juga selalu berselisihan gitu ya. Jadi seolah-olah kita Ya, diangkat oleh angkatan, oleh presiden A gitu ya di periode sebelumnya, kemudian ada cut off, dan itu adalah governance dari from governance perspektif, itu istilahnya itu adalah super chaos gitu ya. Nah, tapi ini yang mau gue tanya adalah seberapa uh, menurut lo gitu ya, ini kan dalam suasana istilahnya pendirian suatu organisasi ya, yang kita punya pandangan yang unik lah ya, bisa dibilang gitu. Seberapa penting sih sebetulnya tata kelola, atau seberapa penting sih respect terhadap organisasi itu posisinya beyond atau harusnya melebihi dari keguyuban. Pandangan lu kayak gimana sih? Ya, apakah iya, organisasi itu bisa jalan memang modal guyub, atau memang harus punya tata kelola yang benar? iya, ini sama kayak ini kan, siapa teori bangsa. Bangsa itu dibuat dari mana dulu? Ada eh, peraturannya dulu, maka orang tertarik sama peraturan, lalu mereka menjadi sebuah bangsa, atau dia guyup dulu, lalu di manage orang-orang yang guyup ini buat peraturan, which is regulation bla bla bla, maka dia menjadi satu bangsa yang baru gitu kan. Jadi sebenarnya nggak masalah sih, Bim. Mau mulai ada guyup dulu baru peraturan, atau peraturan dulu baru orang yang tertarik sama peraturan itu jadi buat satu, gabung sama organisasi, itu ya nggak masalah. Cuman yang penting itu ya peraturannya tetap harus ada. Ya, Nah, kayak ADART misalnya nih, Be. Lu masih ingat nggak, Be? Kalau kenapa ada kericuhan, eh, harus boleh lintas angkatan ngeprospek, karena nggak ada peraturan yang ngebilang lintas angkatan yang boleh. Jadi kita nggak tahu siapa yang benar. Nggak absolute truth itu jadi selalu betul, kandas di apa namanya, di rapat-rapat fama yang nggak penting itu. Kenapa nggak penting? Karena nggak ada aturan tertulisnya gitu. Atau betul, mungkin eh, apalagi membuat acara. ya, Boleh nggak sih buat acara musik? Boleh nggak buat acara pendidikan gitu? Kan nggak ada aturan tertulisnya gitu. ya. Waktu itu gua sebenarnya gua harus bilang waktu itu gua beruntung karena Aldi eh, masih mau mendukung eh, acaranya gue NASW kan, NAW sekarang. NASW, NADC dulu kan? NADC ya, NADC, Ya, sorry, NADC dari karena waktu itu entah kenapa, mungkin karena Aldi juga dari Jakarta kali ya, dan dia nggak punya pemikiran harus acara musik aja. Ya, kalau nggak kan, karena nggak ada peraturan. Kalau tadi ada peraturan ya, ADRT, acara acara apa aja yang boleh kan, enak gitu. Ini nggak ada, dan banyak lagi kan, Be, pemilihan ketua. Lu masih ingat nggak pas Helmi nggak udah lulus ya, kalau nggak salah dia lulus kena ngejar AK, kita iya, bingung iya, mau ini. nyari pengganti Helmi siapa ya, which is ternyata ini mungkin pada nggak tahu kali di sini, Be. Oh, Hima Akuntansi Unpad tuh pernah dapat eh, ketua himpunan perempuan Cindo Ya, Kristen. ya, Nah, karena kasusnya Helmi kan. betul. Ya kayak gitu sih. Kenapa ya? Karena kita harus ngeributin Helmi, kita ngeributin IDRT-nya doang sih. Iya, karena itu yang membuat semua in order. Walaupun tadi ya, salah satu filosofi kenapa eh, pengadilan itu tidak boleh menjadi mandat angkatan, bahkan diangkat oleh satu angkatan paling muda juga. Dulu analogi gue inget analogi lu tuh, semua kuliah pengantar kita itu rata-rata kalau nggak dokter, profesor yang ngajarin kita kan, semua pengantar. Seperti dulu Pak Nen Amran ya, gue tuh nggak tahu udah profesor Ya. atau belum tuh. Itu kan mikro mikro kan dulu Pak Nen Amran ya, almarhum. Sedangkan masa iya pengadilan atau istilahnya ospek tanda kutip itu dipegang oleh angkatan termuda gitu kan, dulu argumen lu gitu. Dan betapa si ADRT dan peraturan internal atau kebijakan internal himpunan sebetulnya harusnya dibuat untuk mendukung itu gitu kan, supaya ke sana. Termasuk juga kalau nggak salah lu juga ada di masa-masa di mana
bikin agar semua kegiatan yang sifatnya eksternal itu harus profesional jurusan, inget nggak? Ya, Itu kayaknya ide lu juga ya waktu itu ya. Apa dulu filosofi di belakangnya bahwa kita harus ada apa dibandingin dengan apa organisasi lain, itu yang membedakan kita dengan organisasi lain gitu kan, gue inget itu kalimat lu sih. Oke. ya, Nah, tapi lu nggak aktif di himpunan pada saat itu ya, walaupun yang lu kasih banyak ya. Nanti sebetulnya gue harus bilang kalau lu inget Maya 2003, kenapa waktu itu dia bikin NAW ya. Nawi. Itu kan sebetulnya terinspirasi dua kegiatan, JMAI dan acara NADC kan. Mengadopsi NADC-nya untuk format kegiatannya, tapi dilebarin ke kemahasiswaan, Nawi. tapi dengan filosofi JMAI. Tapi nanti kita akan bahas itu kalau ada Maya deh. Ini Gue lebih lama-lama kita bahas himpunan doang nih, Be, kalau nggak gini. apa-apa biarin, nggak apa-apa biarin. Karena ini adalah menurut gue, kenapa ini gue yang host ya? Karena dari eh, timnya Raki merasa yang bisa ngimbangin lu cuman gue doang katanya. Karena ingin bahas hal-hal yang dalam tanda kutip sensitif. Tapi ini buat pembelajaran kita kan sebetulnya. Oke. Karena apa yang gue alami dulu adalah yang bareng sama lu adalah pijakan apa yang gue yakini sekarang sebetulnya gitu. Tapi nggak apa, orang harus tahu kenapa gue dan kita menjadi kita yang sekarang gitu loh. Ya, kenapa? Oke lah. Ini show-nya bukan tentang gue tapi. Nah, lu nggak aktif di himpunan walaupun lu banyak kontribusi. Gue pengen tahu dong sejarah karir lu di keorganisasian kemahasiswaan ya. Kalau nggak salah waktu itu lu langsung aktif di ISEC ya. Oke. Ya, ini Nah, ada itu Kang Ebin kan. ceritain dong. Nah, biarin aja Ebin. Gue pengen dengar dari lu. Itu gimana awalnya bisa aktif Gue di ISEC dan sampai IBI pada saat itu? gue IB zamannya Ibnu. Eh Hmm. gue zamannya Ibnu IPNU 2000 ya. ya. Biar orang tahu juga. Oh ya benar juga ya. Akun 2000. Iya. Hmm. Ibnu di London sekarang. Anyway, gua pas pertama masuk Unpad, satu-satunya organisasi, dua organisasi yang gua ikut itu satu tuh tepat, Leum tepat, gua dari tepat. Cuman Ya. zaman Sorry, eh, tepat itu adalah majalah kampus yang di majalah level kampus. fakultas ya. Cuman Biar bedanya Leo sama gua ibaratnya. adalah Leo rajin, gua nggak rajin. Apa Oke. rajinnya? Tepat tuh mati kan, mati suri. Tapi si Leo entah kenapa aktif banget, dia bikin tepat itu jadi hidup gitu kan, sama siapa, Ya. siapa nama SP satu lagi itu angkatan Ya. 2001. Se- eh, jadi ini nggak ada kerjaannya nih di tepat, karena pas gua di The Brito gua dulu kan di bagian ada bagian majalahnya juga di The Ya. Brito. Terus gua masuk ISEC. Nah, di ISEC ini gua bahkan ini makanya gua bilang ini ada Kang Ebin. Jadi gua tuh bahkan ikut NLDC Kang Ebin di Singapura. Gua masih sempat ikut acaranya kita yang di Jakarta. Kalau setiap ada acara apa ISEC di mana aja gua pasti pergi. Mau di Malang, mau di mana, gua pergi. Hmm. Perpisahannya adalah pas gua buat FMC 2003. Kenapa gua buat FMC 2003? Karena ini mungkin orang juga pada nggak tahu. Benchmark FMC adalah ISEC. Like it or dislike it, gimana gua ngeran FMC itu gimana gua dapat ilmunya di ISEC. Bedanya adalah FMC itu memang kayak karena gua nggak dapat profesionalitas di himpunan. Jadi gua pengen ada yang profesionalitas di pasar keuangan, itu di FMC. Eh, mulai dari scratch gitu. Tapi gua udah dapat ilmunya nih, Ben. Dapat ilmu dari ISEC, gua dapat dan gua masih aktif di ISEC em, sampai zamannya Cumi. Eh, ada Jingga dulu Cumi, baru Cumi Cumi. itu Noviandri Oh iya, akuntansi 2000 guys. ya ya. Panggilannya Jingga Cumi. itu 2000 SP. Ya. Terus ya, oh berarti gua zaman Jingga dong, karena Jingga angkatan kita kan ya? Jingga 2000 ya? 2000. Oke, Ya. berarti masih angkatan. Oke. Terus. eh oh berarti gua IB-nya zamannya Jingga dong, karena setelah itu si Iya. Cumi dulu baru McBill kan ya. Terus ya gua masih aktif tuh pas McBill zamannya itu Santi Norita angkatan 2001 akuntansi. ya Gue harus Santi sampai meluruskan itu 2001. ya buat Ya. audiens kita. Walaupun ini audiensnya kayaknya mostly accounting sih. Gak apa-apa. Tapi kan ini kan dia upload di YouTube. Oke, lanjut Ya, lanjut. jadi berarti gua zamannya Jingga berarti. Dan abis itu gua masih dikit-dikit aktif sih, gua masih ingat gua pergi, gua masih
Gua masih ketemu si Ramon itu di acaranya Brawijaya. Gua masih pergi ke Surabaya, Ubaya. Gua masih pokoknya acara ISEC gua masih pergi lah. Hmm. Until zamannya McBeal. Karena gua udah hampir lulus kan. Terus eh, itu aja aktifnya. Aktif satu Ya. lagi yaitu gua jadi polisinya himpunan. Hmm. Polisinya himpunan, maksudnya kalau ada Ya. pemilihan Fama sih Hmm. lebih tepat. Ya, ya. Ini gue masih pengen bahas waktu di ISEC sebetulnya. Tadi lu bilang lu nggak dapat profesionalisme lah ya di himpunan, karena per 2003 tuh kita masih struggling, as you know, itu nanti kita bahas detail. Tapi tadi lu bilang lu dapat profesionalisme itu di ISEC ya, boleh di elaborate nggak? Kenapa lu dapat itu Ha- di ISEC? How Apa they yang ISEC run, berikan ke lu gitu in how terms they of run itu? organization aja sebenarnya deh. Oke, oke. Jadi gue tinggal nimpalin, ya udah masukin tentang financial market gitu. Artinya ISEC itu punya dasar code of conduct dan policy yang strict, atau dia sudah well established gitu ya. Jadi kita Iya, iya tinggal sih. running the organization Iya, gitu. betul betul. Gitu. Menurut lu seleksi ISEC itu juga mendukung ke arah sana? Artinya by screening di bagian screeningnya juga artinya memfilter orang-orang yang actually bisa fit in atau bisa bekerja di mekaniknya ISEC. Itu juga Iya. menurut itu apakah faktor yang Oh ini ya, juga? Oke. bahkan sistem rekrutmennya FMC itu totally gaya rekrutmennya ISEC sebenarnya. Oh, FMC pakai ini ISEC. Oke. Ya, 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 itu satu hal yang gua agak selalu bingung gitu kan. Karena kan salah satu semboyan atau visi apa ya, itu missionnya itu adalah apa sih? To develop through apa? Potential ya of humankind, apa kalau nggak salah Itu gitu Kang ya. Ebin itu ya. Oh, gue nggak tahu itu. Gue kira itu satu satu slogan yang globally, memang globally seperti itu, bukan? Yang Tapi kayak lu tau human nggak potential slogannya? kalau nggak salah deh. Itu human. Gue inget banget human kan, peace and fulfillment of humankind potential. Pertanyaan gue adalah kenapa harus diseleksi? Kalau misalnya memang untuk for potential humankind potential, apa kalau you not worthy berarti lu nggak yang worthy untuk kita kembangin potensialnya. Ini mungkin pertanyaan gue kayak Bin juga mungkin, atau gue pengen dengar dari Raya dulu deh. Why is that? Maksudnya apa nih? Ya kenapa Sistem kan rekrut. oh iya, untuk apa fulfill humankind potential gitu. Tapi kan lu batasi Oh, keanggotaan lu oh, juga kan. kalau gua sih sistemnya, kalau gua sih konsepnya karena gua ini satu satu hal lagi sih. Gua belajar supaya organisasi itu agak nonjol, dia harus ada inklusif dan eksklusif. Menarik Inklusif nih. itu inklusif means that semua orang boleh apply gitu. Tapi supaya dia eksklusif ya yang boleh menjadi anggota itu ya selected people aja gitu. Kalau gua despite lu mau bilang masalah yang yang Isaac tadi ya gue nggak ngerti itu nanti Kang Ebin lah ya, tapi kalau dalam perspektif gue pada masa itu pengen menonjolin gimana FMC ini menjadi beda sama organisasi lain eksklusif gitu, makanya jualan gue pas zaman FMC ini kalau ada Kuro dia agak ngamuk sih karena Kuro selalu bilang dia terjebak dengan tipuan gue ya. Gue selalu bilang eh, set- dari berapa yang daftar 200 orang atau 500 orang apply FMC kita hanya mau ngambil 40. Kenapa? Karena supaya ada rasa eksklusivitasnya gitu. Ya. Boleh semua 200 300 orang apply boleh. Eh, Setelah yang terpilih ini baru yang kita develop potensialnya dia. Next year, the upcoming year, those people yang nggak selected ya boleh apply lagi, inklusif kan. Tapi Ya. dia akan ada selectednya lagi gitu. Kenapa? Karena gue percaya nggak semua orang minat sama pasar keuangan Betul. gitu. Dan ketika orang nggak minat sama pasar keuangan, ini gue jujur aja malu Beb. Tahun pertama, tahun kedua FMC, karena kita banyak orang yang nggak minat sebenarnya pasar keuangan tapi masuk FMC karena ketipu mungkin tahap apapun istilahnya mereka. Itu ya ujung-ujungnya mereka nggak aktif. Ya, ya. Makanya harus Betul. diselected gitu sih. Itu aja sudah di screening aja masih ada yang seolah-olah Ya. terjebak dan jadi nggak contribute juga gitu ya. Nah, dia Ya. agak loncat ke FMC. Tapi FMC sendiri ketika walaupun dia apa
eksklusif dalam arti untuk menjadi member itu ada certain requirement atau qualifications ya. Even Wisnu aja, Handika Wisnu kemarin yang menjadi perdana Kulwap kemarin ya, beliau aja nggak yang lulus di first try kan ya, ya Ya, betul nggak? betul. Iya, Anak itu MLM tuh, Wisnu, anak MLM. MLM, multi-level marketing. Ya, iya. Iya. Artinya menjadi valid gitu ya, yang lolos screening aja belum tentu bisa fit in gitu ya, sehingga every maksudnya seiring waktu perlu screeningnya perlu diperbaiki terus gitu ya, jadi evolving terus. Nah, coba pertanyaan gue, walaupun memang membershipnya itu eksklusif, tapi kontribusi keluarnya itu ada nggak, artinya pembelajaran yang diberikan ke non member pada saat itu, pada saat minimal pas lu masih di kampus lah, waktu waktu Kalau FMC no member awal-awal. nggak ada. Jadi murni waktu itu untuk member. Yap. Nah, sekarang kan waktu gue tuh sempat ngobrol lama sama Wisnu ya, FMC kan sekarang punya kanal-kanal terbuka gitu ya. FMC kan sampai sekarang masih ada. Itu kan satu legacy lu yang sampai sekarang masih ada ya. Yang gue dengar dari Wisnu memang FMC sendiri sekarang lebih open, dalam arti mungkin ada beberapa event atau kegiatan yang dia ditunjukin atau diperuntukkan untuk yang non member gitu. Nah, lu ngelihat Yap. itu gimana? Itu sesuatu yang bagus atau masih sesuai dengan filosofi pada saat lu bikin FMC, atau wah ini anak-anak udah nggak sesuai nih sama dulu waktu gue Oh, bikin, masih, itu Mas. gimana? Masih. Jadi mungkin yang nggak Wisnu ceritakan adalah kita kasih ke anak FMC-nya dulu, Be. Kayak Python for Finance gitu. Itu dibuka Ya. sama anak FMC-nya dulu. Hmm. Eh, Terus setelah kalau nggak kalau udah ternyata masih ada kuota lebih ya kita buka sama semuanya. Up to the Ya. extent, eh, eh, ya ini agak sad story sih. Banyak anak FMC itu nggak gitu minat sama Python for Finance-nya. Jadi Oke. eh, ya udah dibuka kepada umum. Itu yang gua pernah cerita sama lo, kita tawarin ke kampus kan. Ya. Gimana kalau kita kasih Python for Finance ini, yang ngajar nih Wisnu lo gitu. Ya. Gitu sih, Gratis lagi ya. gratis. Gratis. Oke. Oke, oke. Tapi artinya ini menurut lo ada sesuatu yang bagus juga. Jadi member first, and then when kita masih ada resource apa segala macam, itu Ya, open ya, untuk contribute ke itu. Karena itu benar. waktu di zaman lu belum ada ya. Karena fokusnya Belum ke ada. anggota kan. Lu, lu percaya nggak percaya? Ada beberapa anak FMC itu minta private meeting sama kita, yang Hmm. baru lulus, untuk latihan interview, Hmm. either latihan interview, bahkan pengen diliatin CV-nya, Ya. sampai pengen tahu eh, kira-kira Kang ini eh, mau dapat kerja di mana gitu. Hmm. Bisa nggak ini misalnya nih ada, adalah di salah satu pasar keuangan punya, pemerintah punya gitu ya. Terus ya itu nanti dikumpulin nih siapa nih yang bisa jauh, bisa nggak jauh, VD di BI kan atau siapa gitu, yuk kita bantuin gitu. Hmm. Uh, which is I don't know what Ika Fab doing up to the extent atau tidak, tapi kita up to the extent. Iya. Bahkan pas eh, kemarin tuh ada, gua nggak ikut sih, kumpul-kumpul mantan presiden FMC. Ada Hmm. salah satu presiden FMC itu nggak belum dapat kerja, dia baru lulus. Itu Ya. kita ributin be di grup ini, siapa dong dapat cariin kerja gitu. Up to the Walaupun extent. mungkin nggak necessarily harus di dunia pasar keuangan gitu ya. Yap, Oke. Oke. Jadi sebetulnya kalian sudah menjalankan the true embodiment atau pengejawantahan dari apa cita-cita IKFEB yang katanya begitu gitu ya. Sebetulnya di FMC udah jalan ya untuk selected udah. untuk membersnya. Oke. Itu Dan dan berarti itu dan itu nggak hanya untuk yang pernah jadi IB-nya ya, nggak hanya hmm, yang pernah jadi executive board-nya. Semua orang member kalau member ya, Bang. semua orang, dia aktif atau nggak aktif, bahkan kadang ada yang nggak aktif ngontak gitu kan. Oh ya udah ayo. Oh. The problem is kita tuh nggak bisa ngecek. Ini salah satunya masalah, makanya gua sama Wisnu punya Hmm. satu ide yang sama masalah database. Karena kita nggak bisa ngecek ini benar-benar anak FMC atau bukan gitu. Oh, oke. Oke.
artinya itu problem kalian juga nggak ke maintain pada saat yang from day zero gitu ya, from member Karena zero tuh nggak. dulu tuh kita punya bukunya hilang, nggak tahu zamannya Hmm. siapa hilang. Itu jadi gua tuh kayak orang Yahudi gitu, Be. Kita catatin Sorry, apa aja tapi yang dia dilakukan. tapi dulu itu nggak yang kan ini sorry ya, gua agak mundur lagi. FMC itu kan sebenarnya UKM ya pada saat itu ya, gue lupa deh. Atau BSO. BSO kan? Oke. Itu membernya memang dari kampus nggak yang require bahwa member lu tiap tahun harus lapor ke kampus loh, gitu nggak ya? Enggak. Kayaknya itu perlu juga ya kayaknya ya, untuk in the future. Tapi sekarang udah ke-maintain dong, yang sampai berapa tahun ke belakang, at least harusnya udah oke ya database. Gua lupa zamannya Krishna atau zamannya siapa mereka buat buku yang baru. Tapi Hmm, sebelumnya itu udah hilang. sebelum udah hilang. Ya sayang sekali sih. Apalagi himpunan sih, sebetulnya itu lebih sedih lagi. Tapi udah, kita lagi ngebahas itu. Oke, itu adalah perjalanan terakhir lu ya. Waktu itu di FMC itu sebelum lu lulus, itu kan lu lulus itu 2004, 2005 bukannya 2004, sebentar. Oh, Februari. 2005 semester ganjil ya. Maksudnya 2005 pas semester 7. Di tengah-tengah itu kalau nggak salah lulus. Itu kalau nggak salah nggak sampai semester 7 tuh nggak sampai, kan semester 7 tuh kan skripsi doang kan. Kalau nggak salah di tengah-tengah tuh bulan Pokoknya Februari udah ijazah gue beres ya. ijazah gue itu lulusan gue tuh pas Valentine 14 Februari 2005. Dan lo masuk IWA ya kalau nggak salah kan ya waktu itu. Ya itu sama Leo Gigi. Sama Leo Leo ya. Tarigan Gigi. Nanti Leo Tarigan. Gigi itu lewat lewat tarigan ya. Nanti nanti beliau kita undang juga. Kenapa dipanggil Gigi, Pak? Itu Bang Leo kayaknya masih di KRL nih. Nggak apa-apa, nanti kita ini. Itu langsung masuk IWA kan ya? Kalau nggak salah udah keterima sebelum lulus kan? Ya ya. Ya, nah masuk tuh di insurance ya. Boleh ceritain nggak dulu proses rekrutmen? Itu rekrutmen kampus atau apply biasa? Rekrutmen kampus zaman dulu kan zaman kita sampai gue nggak tahu sampai angkatan berapa kayak sampai sekarang kali ya yang Hmm, masuk ke kampus bahkan dulu zamannya kita tuh Unilever juga masuk gue masih ingat gue sama hmm, Leo ke Jakarta ikut tes Unilever iya, iya. Astra. Gue 2007 tuh gue ngerasain rekrutmen kampus sih, sama kayak PwC. Rekrutmen kampus ya waktu itu, tes tulis, interview, and then kalau nggak salah interview Wawancara di sana ya, di bursa ya ya waktu ya itu ya, di kantor bursa. BJ ya. Oke. Dulu under apa ya? Apa UIP ya dulu atau apa? Ingat nggak? Masih ingat nggak grupnya? Eh, Manajer atau SM waktu itu yang interview? Ingat nggak? Manajer. Masih ingat nggak siapa? Oh, Cowok cewek? cewek. Cewek. Oke. Lantai masih ingat? Udah lupa ya? Ya, Nah, oke, waktu itu ikut satu siklus kan, dan itu adalah pengalaman profesional pertama gitu ya, yang truly di corporate lah. Gimana tuh lu kesan-kesannya waktu baru masuk? nggak ada. Gue malah lebih iri sama Leo Tarigan sih. Leo dia kenapa gue iri? Dia lebih banyak di apa namanya? Lebih banyak dapat lemburnya gitu. Gue kayak nggak kepake gitu, be. Jadi di kantor lebih banyak di kantor ya daripada di klien. Oh enggak, maksudnya eh, seniornya eh, senior gue itu alah. Anyway, senior gue itu kayak udah apa namanya kayak bener-bener ngelepas kayak anak ayam gitu. Jadi Oke, dikasih kerjaan begitu. itu dilepas aja gitu ya. Oh, nanti balik. Gue pernah ingat yang adalah yang orang Filipina itu, be. Hmm. Dia eh, ketemu di, gue belum sebut merek nggak ya? Anyway, di salah satu Apa-apa, boleh, boleh, jangan apa-apa. apaan Ntar kok lu. tahu? Ini Ini di maksudnya merek YouTube apa ini? enak aja loh. Di di perusahaan farmasi lah, Oke, di oke. headquarternya. Ya. Gue tuh baru nyampe tuh dari subsidiarinya. Eh, Terus dia jam berapa ya jam 6 lah nggak sampai malam kok gue nggak kayak Leo tuh sampai subuh subuh baru balik kosan. Jam 6 gitu terus eh, udahlah gue kayak anak ayam terus temen yang dari Untar ya yang perempuan itu dilempar berkas itu ke depan dia sama orang Filipina tuh dilempar berkasnya ya udah dari situ gue pikir oke Hmm. matilah gue nih giliran gua mati giliran gua mati gitu gitu kan banyak banyak terus pas Ya, ya.
pas giliran gua, pas dia itu, gua bilang, dia nanya siapa seniornya, adalah Hmm. kakaknya, oh gak salah disebut, karena relate sama akun Unpad juga nanti. Oke, Eh, oke. Gua sebut nama, dia bilang, oh udah gue gak usah saya sama dia nanti besok. Dia bilang gitu. Oh ya udah, Hmm. besok gue usah ke klien, kamu kantor tungguin dia di kantor. Oh. Gituin. Makanya gua iri sama si Leo tuh keren. Iya, dia banyak banyak sekali pembelajarannya. Gitu from day one sih memang memang. Oke. 3 bulan aja ya di UI ya, kalau nggak salah. 3 4 bulan. 6. Oh, 6 bulan. Oh, itu pas masa probation ya. Tadi lu memutuskan untuk nggak terus. Nah, Ya. oke. For whatever reason, memutuskan nggak terus. Nah, nextnya kemana? Gua sempat ke Samuel. Samuel Sekuritas. Ya, Masih ada kan ke, ya? Masih ada nggak sih Samuel Sekuritas? masih jangan gitu. Masih. Ini di YouTube nih, Be. Enggak, karena gue nggak tahu. Karena gue nggak tahu. Gue orang yang sangat jauh dari pasar keuangan ya. Walaupun kemarin diundang Big Alpha gitu ya. Tapi ya, sombong banget kayak gue diundang Big Alpha sekali doang. Gantiin orang yang nggak bisa datang juga itu sebetulnya. Nah, kenapa waktu itu akhirnya gue ke sama sekuritas aja lah gitu. Karena waktu itu kayaknya di, dia kan masuknya apa ya? Bukan itu kan masuk sekuritas gitu kan Asset ya. Berarti management. sorry, di aset manajemennya bukan di brokerage-nya gitu ya. Itu kan di saat itu gue benar-benar nggak yang familiar lah di profesi itu ya. Mungkin gue juga kurang update. Tapi kayaknya zaman dulu juga jarang tuh yang masuknya di sekuritas, apalagi di aset manajemen gitu ya. Itu gimana ceritanya waktu itu masuk sama sekuritas? Apply kerja aja sih. Apply kerja, gua punya Hmm. background keuangan, ya apply. Baik, waktu itu akhirnya masuk sebagai Analis. analis. Equity analis. Oke, di titik itu sebetulnya yang sejalan dengan minat lo waktu lu diriin FMC kan? Oh ya. Ya. Nah, itu agak berapa lama tuh di situ pas jadi analis? Bentar dong, karena habis itu gua ke Birmingham kan ya. Nah, lu memutuskan untuk September. sekolah lagi kan? Betul ya? Ya. Nah, boleh nggak tuh di elaborate? Memang lu bilang tadi gara-gara ikut apa mata kuliah manajemen keuangan ya, kalau nggak salah tuh ya yang buat lu punya Hmm. interest di sana, akhirnya bikin FMP segala macam. Oh enggak, Nah, di gua situ ke lu Karteh Wike sebenarnya. Interest. sorry, Wike Wike yang jadi delegasi ke Singapura kan pada saat itu ya, ngobrol Oh sama lu. enggak. Gua ketemu Teh Wike di RR-an. Hubungannya dengan yang waktu gue jadi mundur lagi nih. Hubungannya waktu itu Wike ke delegasi ke Singapura dengan lu punya interest No, di no, no. Sorry, TWK itu kan kerjaan di Singapura, gak ada hmm, hubungannya be. Jadi gua tuh interest karena pas di RR-an kan lu kalau masih ingat RR-an kita zaman dulu yang ada pohon-pohon tempat duduk. ya. Eh, Tahu jadi RRN depan itu kan R1 R2 R3 kan. iya Heeh. kan dulu kan masih ada banyak tempat duduknya kan. Jadi Hmm. habis kuliah tuh ada TWK, ngobrol sama TWK, dia nanya, gue bilang sebenarnya gue pengen ikut brevet pajak pajak bla bla bla, terus dia cerita oh ngapain gini gini gini, jadi gue sebenarnya kena jualan obatnya Teh Wike pada waktu itu. Ya, ya. Karena Manajemen Wike keuangan gue mah ya. Tapi Wike juga ntar lu. Apa sih yang betul. dibilangin kenapa Wike kalau nggak salah bukannya Wike juga kerjanya di KP ya akhirnya ya kalau nggak salah. Gue masih mencerna apa sih yang kalian omongin sehingga terus dia bilang ngapain lu di Oh Revet tuh kayak kan standar banget di lu ke ini aja keuangan aja gitu loh. Coba deh gue penasaran apa sih yang diobrolin. jadi jadi Teh Wike itu cerita kalau di ya kalau di apa namanya, em, akuntansi itu kan dia nanya kenapa lu masuk pajak, karena buat gua akuntansi itu agak boring. As long as you know Hmm. PSAK, ikut ikut how PSAK rules regulate, lu udah jadi akuntan sebenarnya. Terus Ya. makanya gue pengen masuk pajak. Terus dia bilang kenapa masuk pajak, ya gajinya gede. Terus dia reply, ya kalau mau gede masuk pasar keuangan. Dan Hmm. cerita tentang pasar keuangan gini-gini, dulu kita punya loh pojok BEJ di Cimandiri sana bla 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 and so on and so forth. Terus oh keren ya gitu. Karena ya oke, karena di drive oleh duit. Tapi gue jadi menarik sih, Wike punya pandangan seperti itu ya, karena Tapi Jul, uh, jangan lupa Be, Teh Wike ke akhirnya masuk IT kan ya.
Iya, itu juga bukan masuk menarik. Nggak, manajemen keuangan. karena gini, yang kalau gue ya mengenalkan gue sama pasar keuangan, bukan lu sebetulnya, tapi om kita, Om Eo. Karena dulu beliau Mau kan iya kan, iya kan. Om Eo dulu adalah praktisi juga kan, padahal saat sebelum lu lulus mah kalau nggak praktisi salah. judi bukan? Oh, ini di YouTube ya nanti Iya, kita. tapi tetap aja bahwa gue belajar ada komoditas instrumen indeks tuh dari EO loh, bukan Betul betul. ya kan, gitu. Beliau FMC juga nggak? Tengok kan gue lupa kayaknya Nggak kagak. gitu ya makanya. Sorry, Enggak sih kayaknya ya. sorry yo kalau gue lupa. Iya, iya, iya. Oke, kita fast forward. Akhirnya masuk sama sekuritas itu juga nggak lama. Lu udah mutusin lu pengen sekolah ya? Apa yang drive lu? Karena lu udah cinta sama pasar keuangan kan? Ya, Gara-gara Wike. pengen sekolah karena kakak kakak gue keterima di UCL. Terus karena dia perempuan Hmm. satu-satunya, ditanya eh, eh, apa, Re, mau nggak temenin kakak kuliah di Inggris? Hmm. Gue nggak mau karena kalau kalau mau kuliah mending di UI aja. Ingat ya gue bilang UI bukan di UI, bukan di Unpad. Gue pengen kuliah, Hmm. ya udah di UI aja, ngapain di eh, Inggris ya? Kalau nggak dia nggak bisa kuliah nih ke Inggris. Dia bilang ya udah, kakak gue yang pursue, temanin lah Hmm. kuliah ke Inggris gitu. Ya udah, ini gue apply, gue dapat UOB tuh, University of Birmingham. Pas gue Ya. dapat, dia dapat beasiswa ke Belanda. Gue Gimana udah itu jadi udah ceritanya udah gimana? itu makanya Be. Jadi gue tuh kejebak juga sama kakak gue. Jadi dia pergi ke Hmm. Belanda, gue pergi ke Inggris. Terus gue bilang sama eh, orang tua gue kan, nggak itu kalau si kakak ini udah ke Belanda ngapain ke Inggris? Lah ini kan udah Ya. keterima, udah pergi aja gitu ya. Udah pergi. Hmm. End of story. End of story itu ambil Master of Investment ya waktu itu kan ya kalau nggak salah. Yes, yes. Nah, eh, langsung ngajar nggak sih setelah lulus di sana atau gimana sih sejarahnya setelah Oh enggak, sekolah? habis MSc Investment, gue dapat apa? Beasiswa, gua dapat beasiswa di USM di Malaysia. Malaysia. Langsung Untuk S. ya Ya, untuk PhD ya di Malaysia dan akhirnya mulai ya. ngajar ya tentu saja kan memang harus ngajar Hmm. ya. Itu mulailah lu jadi apa resmi jadi ekspat ya ya sebetulnya di situ Yes, yes. ya kan. Nah, itu gimana sih pengalaman akhirnya lu ngajar? Gua ngeliat lu juga dari dulu udah punya punya apa eh, what it takes gitu ya untuk ngajarin orang gitu. Nah, tapi pengalaman apa sih yang lu dapat eh, akhirnya actually jadi profesional pendidik gitu ya atau pengajar profesional gitu ya waktu di Malaysia. Pengalaman apa yang lu dapat dulu? Gua sebenarnya jadi pendidik atau jadi dosen lah di Malaysia itu karena gaji gede aja. As simple Hmm. as gue pragmat. Mungkin kalau mungkin karena kita jarang ini lah ya, jarang eh, nongkrong bareng. Kalau sama mungkin Leo tahu lah. Kalau gue tuh Indian menjadi orang yang lebih pragmatis daripada zaman-zaman kuliah dulu gitu. Hmm. Jadi pas gua di offer gaji segini, oke, daripada gua balik di Indonesia, udah di Malaysia aja jadi dosen gitu. Dan itu akhirnya sampai lu pernah pindah juga ke gue lupa deh Dubai apa UAE ya ngajar juga di Bahrain, Bahrain ya gue ingat Bahrain itu juga sebetulnya you follow the money aja pada saat itu kan ya ya, ah oke. Iya, 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 iya. Ini ya memang waktu gue kenal lu kan vibe The Brito masih kencang banget ya gitu kan gue pernah nanya dulu di kesempatan yang berbeda di Zoom juga gue ngerasa memang Pak gini gue nggak bilang pada saat kuliah juga lu nggak pragmatis sebetulnya tapi gue melihat memang pandangan lu agak lebih sinis saja ke dunia gitu dibanding waktu dulu waktu masih kuliah gitu kan ya, pendidikan ini itu kan kita pernah bahas itu kan lu ngelihat sebagai ini ya sebagai orang yang lu juga kan mendalami behavioral eh, economics atau finance. behavioral science gitu kan ya Hmm. pernah mengkaji atau meneliti hubungan antara sistem syaraf dengan pasar keuangan segala macam itu ya kalau nggak salah lu Hmm. pernah cerita sama gue. Nah lu kan sekarang
udah punya, pasti lu punya pandangan yang global nih, atau punya pandangan terhadap the global economy. Boleh sharing nggak sebelum gue masuk ke segmen berikutnya? Pandangan lu terhadap ini 2025 lah, at least lu ngeliatnya gimana sih nih kita, kalau gue pertanyaan spesifik lah, menurut lu kita lakukan, kita survive gitu di 2025 ini, Apa namanya? ya apa yang harus kita lakukan untuk kita survive gitu, Oh, dari pandangan, kan lu punya pandangan nih terhadap ya ya. Gua global market atau web lah di kita. oke. Gua ini si Babe putus-putus atau gue yang putus-putus ya? So, Udah, gue ya, kayaknya. oke. Jadi gua ya, ada berapa hal sih, Be. Ini jawab pertanyaan Kang Ebin mungkin. Kalau zaman dulu kita mikir pertama nih, segala menjadi dosen atau menjadi PNS itu menjadi jaminan hari tua. Apa yang kita lihat sekarang itu totally different. Sekarang itu, I give you example like in the UK, even though you are government officer, lu boleh kena pecat. Apa yang kita lihat di Amerika yang dengan Doge-nya kan, dia boleh kena pecat. Menjadi dosen, zaman di Indonesia mungkin belum ada. Sekarang tuh menjadi tren baru di Inggris, di Amerika, di Australia, di Europe. Lu jadi dosen lu tetap bisa kena pecat. Ya, Nah, sekarang ya. akhirnya apa? Akhirnya kita perlu lihat ada nggak sih satu survival tools atau survival filosofi supaya tetap survive. Nah, dan yang gua percaya itu ya itu, apa? Lu harus nggak boleh berhenti belajar gitu. Makanya gua suka itu kalau saya nggak ada Vincent sama Tirta ya sih ya. Gua suka satu kontennya Big Alpha yang bilang bahwa lu harus investasi ke diri sendiri gitu. Kayak kayak gua nih be, pas gua pertama kali PSD, gua tuh hanya taunya SPSS. Selama PSD gua belajar EViews Stata. Setelah itu gua belajar Python. Habis Python, ini gue ngelihat lagi nih, apalagi nih yang nggak yang harus gua pelajari. Dan sekarang ini to be honest with all of you, semua dosen di UK tuh dalam masa transisi mau dipecat-pecatin. Dan mereka itu harus nunjukin, ada nggak special skill lo yang membedain lo dengan yang lain, yang ngasih good student experience yang bikin lo nggak kena pecat. Luckily, karena gua tuh belajar, ya salah satu keberuntungan adalah gua masih intel sama anak FMC sih, jadi gua tahu apa yang dibutuhkan oleh industri, kayak yang lo, yang bahkan gua suka nanya sama lo juga Andem tentang cyber security dan segala JRC dan segala sesuatu itu, karena pas gua mau cerita apa yang membedakan gua dengan yang lain, ya gua kasih tahu ini, gua ada ini loh, gua bawa mahasiswa ke sini loh, gua bawa ini gini gini gitu. Akhirnya ketika eh, gue punya sertifikasi ini, gue punya sertifikasi ini gitu. Jadi ketika ada interview for rehiring, gue boleh nunjukin lu harus rehire gue karena gue punya skill ini, skill set ini, which is not many of my peers have it gitu. Nggak semua kawan-kawan gue punya gitu. Dan itu yang menjadi pembeda untuk zaman sekarang sih. Kalau lu mau survive. Itu satu hal. Em, jadi investasi ke diri sendiri itu penting banget. eh, eh, Kalau menurut gua ya, menurut perspektif gua, apalagi ya. Terus mungkin juga ngejawab eh, pertanyaannya Kang Ebin juga. eh, di Indonesia kita itu masih suka ngasih apa ya, ngasih sesuatu itu nanggung gitu. Hmm. Terutama menjadi akademisi. Buat riset, risetnya nanggung. Buat konten, kontennya sampah. Ah, kontennya sampah, terus akhirnya karena nggak, yang dikasih itu nggak optimal hanya demi kuantitas gitu ya, kita tuh nggak dianggap di apa namanya di dunia internasional. Gua kasih contoh sama lu, si Imelda ya, Imelda akun 2005, Betty Ya, Teresi Betty ya. akun berapa sih Betty? Teresia Betty Sumarno itu akuntansi 2003, guys. Ya. 2003. Hmm. Kenapa Betty bisa di Canterbury Christchurch, kenapa email bisa di Swiss? Udah PhD juga ya, Betty kan? Yap, yap, udah PhD, Ya. mereka semua udah PhD, email juga udah PhD.
kenapa mereka bisa menjadi bisa beda ya? Background mereka berbeda. Research mereka bukan riset nanggung gitu. Betul, betul. Spesifik banget, Jadi terutama Betty gue ingat energi ya, main di iya, lupa. Betty sama email dua-duanya energi. Oh, energi dua-duanya ya, email juga ya. Oke, nanti kita akan undang. Jadi Hmm. jadi itu yang ngebedain gitu. Kalau sementara di Indonesia yang penting punya publikasi banyak 200 700 publikasi Hmm. tapi gak ada yang baca gitu. Oke. Itu akhirnya sih yang jadi masalah lainnya. Nah, ini yang pernah satu lagi nih pernah kita bahas sama Kuro di FMC sih. Eh Sadly, gue buat kata sadly, di dunia akademis dia masih ngelihat lu tuh lulusan mana. Hmm. Kalau lu cuman lulusan, for example kayak gua nih, gua mau nge-apply Russell Group di Inggris, itu bakal susah be, karena gua tuh lulusan Hmm. Malaysia. Oh, oke. Russell Group tuh Ya. research university di Inggris. Jadi gua tuh punya pasar adalah universitas-universitas yang bukan research university kayak Coventry dan sebagainya. Iya, yang kedua jangan swasta betul. Eh, University gitu. Akhirnya apa? Akhirnya eh, lapangan pekerjaan gua sebagai dosen itu agak terbatas. Hmm. Kecuali kayak email. Email karena dia lulusannya uni yang bagus, dia tuh bisa kemana aja. Makanya dia sekarang di Swiss kan ya. Kemudian eh, makanya gue bilang eh, kalau Unpad itu masih nggak dilihat orang, lulusannya S3-nya dia itu nggak akan bisa kemana-mana. Iya. S1 beda cerita ya. Kalau S1 kan dia bisa ke profesional, bukan ke Hmm. dunia akademis. Itu nggak akan bisa kemana-mana. Despite dengan semua banyak publikasi yang mereka punya, yang which is semuanya nanggung, itu nggak akan bisa kemana-mana. Nah, Hmm. oleh karena itu si Unpad ini itu punya punya role untuk gimana naikin reputasinya mereka gitu. Otherwise, alumninya itu nggak bisa lari kemana-mana. Be. Ya udah kita di sini-sini aja. Lo Oke. banding lo bandingin sama uni-uni dari India, IIT, IIB, IIM, yang dari Bangalore, dari Mumbai. Eh, Mereka tuh hanya lulusan eh, India kesannya, tapi kalau fakultas computer science, fakultas engineering, lihat mereka lulusan dari Bangalore, dari Mumbai, dari New Delhi gitu, mereka akan cepat keterima kerja. Dan pas gua di Bahrain, lulusan-lulusan dari India, yang terutama yang gua sebut tadi, itu lebih cepat dapat kerjanya daripada lulusan-lulusan dari ya Indonesia salah satunya gitu. Nah, eh, ya itu sih. Jadi Hmm. meskipun kita punya investasi diri kita sendiri, kita udah punya full set, kadang dunia itu memang nggak adil Iya. dan like it dislike it, you have to face it kan. Iya. Lo harus work around, cari work around-nya seperti apa kalau ya nggak ngangkat gitu ya kampus lo gitu kan. Iya, Iya, karena buat kampus untuk bisa diperhitungkan itu PR-nya banyak gitu ya. Tadi PR-nya publikasi, banyak. ranking segala macam, terus ya pasti ada certain of inilah supaya bisa mendekati kampus-kampus India tadi gitu kan. Iya, kamu sendiri jangan benchmarknya UI UGM ITB gitu. Sorry tuh say UI UGM ITB gak ada yang lihat. Iya, sama juga ya kondisinya. Mm-mm. Alright, oke. Nah, ini gue sih sebenarnya pertanyaan gue banyak ya, cuman gue harus oper di chat box. Tadi pertanyaannya Kang Ibin kayaknya udah dijawab juga ya. Gue rasa itu ya kurang lebih ya kayak top three things yang anak Unpad biasanya nggak punya. Tadi mungkin itu ada udah terwakili nggak di pemaparan yang tadi barusan, atau ada tambahan mungkin? Apa tuh, Bi? Konteks anak FEB Unpad nih, top three things yang anak Unpad biasanya nggak punya, yang padahal sangat penting supaya bisa jadi pengajar maupun peneliti di universitas tingkat dunia. Ya, yang pasti penyakit anak Unpad adalah apa ya? Ini kayaknya pernah Pandu cerita sama kita nggak sih, Be? Yang kita tuh Hmm. nggak pernah mau tampil. Itu penyakit kita Itu yang juga pertama. betul. Atau tampil Kita, dengan membawa yang tadi lu bilang kontennya ya mediocre dan enggak, itu mungkin ya. iya. Hmm. Jadi, jadi agak susah sih anak Unpad tuh punya budaya yang agak beda. Gue nggak tahu itu budaya Unpad atau budaya Bandungnya sih ya. Tapi ya penyakit kita di situ sih. Hmm. Dan gua tuh pas gua pindah ke Bahrain, baru gua agak ngubah tones gua tuh
yang menjadi agak lebih agresif. Jadi pas ada yang bisa Python nggak, oh gue langsung nunjukin diri gitu. Bahkan Ya. sebelum ada yang nanya, gue harus tampil dulu gitu. Apalagi yang nggak kita punya ya. Eh, Bahasa Inggris, ini juga menjadi problem. Mungkin Kang Ebin boleh setuju atau nggak setuju sih. Eh, ini nggak hanya untuk Unpad sih, untuk satu Indonesia. Gue tuh udah ke Malaysia. Gue yang which is yang kita percaya orang Malaysia tuh ngomong bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Gue tuh udah ke Bahrain, gue udah di Inggris. Sorry to say, uh, the same thing that I told to my wife, bahasa Inggris Indonesia itu nggak jelek-jelek amat. Lo bandingin sama negara-negara lain gitu. Ya. Menjadi problem adalah, menjadi masalah adalah kita tuh nggak pede aja ngomong. Jadi istri gue tuh perlu waktu 1-2 bulan sampai dia terkejut batin ngelihat, ih Inggris gue ternyata lebih bagus ya daripada yang ini, daripada yang itu, gitu. Akhirnya dia berani ngomong. Eh, Prosesnya gua, kenapa gua berani bahasa Inggris itu gua belajar pas, ini Isaac lagi sih ya, pas NLDS di Singapura. Itu ada satu sesi kita tuh kayak role play, eh, si fasilitatornya jadi klien kita dari Isaac-nya tuh ngomong bahasa Inggris gitu. Hmm. Gua bilang gua tuh gak bisa ngomong bahasa Inggris, kayak nggak pede Be, ngomong. Terus dia bilang sama gua, eh, coba aja belajar ngomong bahasa, apa namanya, bahasa Inggris gitu. Gua nggak pede. Akhirnya dia bilang sama gua, besok yuk jalan sama gua di City Center. Dia bawa Ya. gua di Singapura di City Center dan nunjukin itu apa namanya, mungkin gua agak rasis sih kali ya. Chinese Singaporean di City Center di hawkernya gitu lah, lihat tuh, gue percaya bahasa Inggris lu lebih bagus daripada dia. Lu latihan aja ngomong sama dia, gue yakin dia ngerti. Bahkan lu ngerti apa, lu nggak, dia nggak ngerti apa yang lo bilang, tapi dia mungkin nggak ngerti lo apa yang dia bilang gitu sih. Akhirnya karena gue punya pengalaman bahasa Inggris, orang Indonesia pas presentasi itu jelek. Gue tahu beberapa akademisi di Indonesia itu apply di uni, mereka fail tahap interview bukan karena ilmunya nggak ada, tapi bahasa Inggrisnya itu bukan nggak ada juga, nggak pede aja presentasi dalam bahasa Inggris. Itu sih. Ya. Hmm. Jadi bahasa Inggrisnya kita bisa ngomongnya itu aja ya. Ya, PD-nya nggak ada. Pak. Ngomong kan bisa. Iya, maksudnya maksudnya pedenya artinya kayak keberanian ngomongnya gitu ya. Mungkin yang harus Iya. di Ka- boost Karena gitu ya. mungkin karena kesalahan kita adalah kita mikirnya grammarnya bener apa enggak ya. Itu sih. Hmm. Terlalu overthinking di grammarnya, tapi akhirnya pesannya nggak nyampe juga gitu ya. Karena kita takut ngomong. Iya karena akhirnya nggak ngomong karena dia nggak pede lah. Gua Hmm. aja ngomong bahasa Inggris. Gua ngajar selama hidup gua pakai bahasa Inggris. Pasti grammar gua bersalahan. Hmm. Gitu. Iya, Tapi gue iya, nggak masalah. Atau iya. gampangnya gini sih, kalau mungkin nanti teman-teman yang masih kuliah di kampus tuh kan, putarin aja video rekaman yang ada di Inggris. Put Harvard, MIT, pasti ada grammarnya salah. Dosen di Harvard, karena grammar is not important kan, yang penting kan komunikasinya. Nah, sementara kita di Indonesia itu selalu gagal karena nggak pede aja. Oke. Oh ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kang Detia ya. Eh, Dulu motivasi apa sih motivasi berkarir di luar Indonesia selain mungkin dorongan dari orang tua dan kira-kira akan balik ke Indonesia dan berkarir di UNPAD katanya. Tadi kita udah dengar sebetulnya membawa lu keluar waktu kebembengan sebenarnya kan kakak lu ya karena mau sekolah yang Ya, akhirnya ujungnya ke Belanda. Nah, tapi kan akhirnya terus nih lanjut kan ternyata the money is good. Akhirnya lu berkelana jadi dosen gitu ya. The money is still good gitu. Nah, motivasi kita udah jawab mungkin ya. Dorongan orang tua tadi sudah. Nah, pertanyaan nih yang mungkin belum terjawab. Akan balik nggak ke Indonesia? gue sampai tahun lalu sih ya, sampai tahun lalu tuh ada peraturan baru yang bisa bikin gue balik ke Indonesia, itu satu hal. Eh, Gak ada yang tahu, lu lihat aja nanti bulan September, bulan Oktober, Hmm, apakah di Unpad atau enggak itu kayaknya masalah lain. ya, Tapi it's anyway, meskipun di YouTube right, gue bisa bilang
Percayalah gue udah apply Unpad 2 kali. Oke. Eh, dan buat gua hubungan itu harus resiprokal kan, nggak bisa Ya. hanya bertepuk sebelah tangan. Jadi meskipun gua tahu, tapi nggak menutup pintu bahwa gua akan balik Unpad sih ya, tapi gua gua eh, gua harus bilang Sorry, oke. kalau Indonesianya masih, ini kan beda Ya, nih, Indonesia dan kan nggak harus Unpad. Tapi ini Indonesia ya. dulu. Selalu ada chance untuk kembali Indonesia. Oh, ada Indonesia. pasti. Asal asal gajinya ketemu aja kan sekarang. Oke, itu ya, itu it's fair, gitu ya. Iya. Jadi pasti ada balik, pasti apa, gua ada balik ke Indonesia. Karena gue udah bilang sih, karena ya ini karena orang Medan kan, yang penting uangnya ada apa enggak gitu. Kalau nggak ada, nggak ada uangnya ya nggak balik gitu. Intinya Iya, gitu iya, aja sih kalau iya, gue. iya. Gue nanya ini soalnya kan anak lu juga udah Satu-satunya di yang sana. nggak gue pikir uang adalah tempat. Iya ya, Kenapa? betul. Kenapa? Yang satu-satunya nggak ini uang kenapa? Cuma numpat kan. I mean, Oh iya. pas pas zaman itu kan gaji sini gaji Malaysia lebih tinggi, but gue apply itu. Ya, anyway, Ya tapi dengan oke, baik lagi tadi. Tapi kan lu udah ada anak sekarang. Istri lu ya, juga kan sebetulnya researcher ya. Istri lu juga udah doktoral juga kan, udah akuntan istri dokter gue. kan. Hah? Ya, Iya udah gitu. dokter tapi istri gue akuntan. Oh gitu, oke. Makanya artinya eh, lu sekarang udah punya anak dan itu menurut lu malah bukan yang biasanya jadi pemberat ya untuk kembali pulang justru karena kan eh, ya dengan segala macam privilege yang anak lu bisa dapetin gitu Oh, di negara maju nggak sih? ini, nah ini dia nih yang gua paling benci sama ini. Sorry nih Be ya, gua harus bilang Hmm, gua paling benci sama selebgram or influencer di negara lain. hmm, Apa itu? Hidup di negara luar itu enggak sebagus apa yang dilihat, seperti yang dikasih tahu sama para influencer. In term of education, gue malah setelah anak gue sekolah di sini, gue malah merasa gila ya, kenapa nggak anak gue tetap di Indonesia. hmm. Well-being ya oke lah, well-being setiap pengkolan ada playground, that's good. Tapi kan education is more. Gue pernah cerita sama lu atau sama Vincent kali ya, yang gue Hmm. bilang gue tuh baca satu buku bahwa ada penelitian menunjukkan Asian Tiger Mom much better than Ya, this. kita pernah bahas ini, kita pernah bahas ini. Ya, Ya, jadi ya. gue nggak mau anak gue tuh jadi lembek sih, karena dunia Hmm. kedepannya bakal lebih kompetitif. Nah, Jadi gue nggak ada betul. masalah, dan gue malah berharap if there's a chance balik Indonesia ya gue balik Indonesia, karena Ya, ya, um, and then ini mungkin agak rancu lagi, dan beberapa konsep nilai di sini tuh nggak sesuai dengan konsep nilai yang gue dalamin ya. gitu. Hmm. But again kan lu kan udah jadi bisa dibilang kayak ini kan sesuai dengan temanya ya global career. Kalau in terms ketiga hal-hal yang tadi lu sampaikan tadi, sebetulnya there are far more advanced countries gitu ya, supaya anak lu bisa dapat kayak gitu dan mungkin values-nya juga lebih dapat gitu kayak Singapura maybe or probably Oh Malaysia iya, gitu kan, benar nggak? Ah, iya, nggak Malaysia, Singapura Singapura lah. mungkin. Malahan ya, malahan buat gue sih Singapura sih. Singapura, Indonesia oke, Malaysia enggak, Middle East enggak, UK enggak. Gue Hmm, nggak tahu apa, mungkin kalau di Eropa kayak Kang Ebin, atau di Australia atau di Amerika gue nggak tahu, tapi yang pasti Inggris enggak. Gue oke, udah totally 100% affirm anak sama istri gue bakal balik this August. oke. Karena lu masih merasa Indonesia juga lebih baik buat anak lu ya. Ini sebenarnya perspektif yang menarik juga. Nanti kita bisa sayangnya waktu yang nggak Ya, cukup gitu. Oke, gue harus oper ke ini ya, karena ini bukan acara gue, gitu. Jadi nggak bisa suka-suka gue gitu kan. Nah, gue harus baca ini dari Kang Dage ya, Kang Dadan Gunawan. Setuju anak FEB perlu lebih agresif. Mungkin penyebabnya, salah satu penyebabnya mungkin karena ruang kelas tidak memberikan atmosfer perdebatan yang sehat. Itu saya nggak bisa komen karena jarang kuliah gitu ya. Tapi di kantor yang sifatnya Western kayaknya banyak ruang terbuka untuk debat mungkin ya. Iya ya. Karena kan lu pernah ngerasain di oh iya. Samuel juga, betul ya sebagai analis gue rasa.
nanti kita coba kita jawab ya. Nanti will be glad jika Kang Ray berkenan memberikan lecture kelas corporate finance FEB dengan gayanya agresif. At least memberikan example, this is how a class should be run. Maybe once in a month via web. Gimana ya Gitu. dari Kang Dage ini? Iya, tapi ini juga ada salah kaprah sih. Ah, Hmm. please bear in mind, gua tuh nggak ngajar di Oxford, gua nggak ngajar di Cambridge, gua nggak ngajar di Harvard, gua nggak ngajar di MIT. Ya. Indo Top University karena inputnya itu bagus, eh, akhirnya diskusi di kelas itu lebih menarik. Karena Hmm. at least itu yang gua feel pas gua di Birmingham kok. Dan tapi pas gua di Malaysia, entah itu di USM is top 200 university, entah itu di Unimas di Malaysia Sarawak, entah itu di Bahrain, entah itu di Coventry University, they are the same student behavior di manapun dengan di Unpad. So the key point is not actually the system, tapi eh, lecturernya apa dosennya, gimana dosen ngebawanya sih. Gue boleh kasih tak, even in di UK ya, di UK itu attendance tuh nggak wajib. Oh, oke. Karena nggak wajib, mahasiswa itu jarang datang. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, karena dia jarang datang, kita tuh kayak harus ngasih clue, kita harus ngasih more effort supaya kelas itu become lively. Di Inggris, gue nggak tahu, pokoknya gue hanya bicara Inggris ya, gue nggak tahu Australia, Eropa, dan Amerika. Di Inggris itu kan perlu international student. Jadi mereka mendowngrade eh, mahasiswa yang masuk international student requirement. Gue pernah punya pengalaman di kelas, ngajarnya itu susah banget deh. Hmm. Kelasnya diam, kalem Pasif. gitu. Karena mereka tuh nggak bisa bahasa Inggris sebenarnya. Dan gue tuh Oh, oke. kok bisa sih masuk ke Inggris gitu. Dan gue nanya Hmm. apa, nanti jawabnya apa. Gue ngasih tahu apa, gue harus berulang-ulang tuh. Jadi paham nggak? Yakin paham, coba Hmm. ulang. Nah, kayak gitu. Hmm. Kadang kesel sendiri ya, ya gitu. Tapi ada kadang mahasiswa yang benar-benar agresif, yang gua nggak, yang gua harus stop karena mereka nggak boleh lead the show. Karena kalau ada satu Hmm. atau dua mahasiswa keep asking the question itu bakal ya secara teori akan bangkitkan yang lain kan, tapi pada prakteknya kalau ada satu dua mahasiswa lead the show, dia akan matiin the the interactive of the class gitu. Ya. Jadi Ya. maksud gua ngasih tahu ini adalah jangan salah, jangan jangan pikir universitas-universitas di luar tuh apa yang kita lihat di TV. Oxford maybe beda, Cambridge beda, Harvard, MIT, Yale beda gitu. Tapi kalau gua percaya Coventry University atau uni-uni lainnya itu bakal sama aja. Gua dari di Malaysia, di Bahrain sama aja, tipikal sama kayak mahasiswa kita. Sekali ada orang yang banyak nanya kayak siapa di kelas ya, ya kayak gitu pasti ada. Tinton misalnya kan nanya di kelas bisa ada juga, tapi kan ada kadang kelas yang kalem aja, ada nggak beda jauh lah, nggak beda jauh. Makanya itu diperlukan dosen, gaya dosen yang tergantung dosennya, apakah oh ya ini juga jangan salah juga, ada dosen pemalas. Gue punya Hmm. teman di salah satu top uni di Inggris, dia hanya buka YouTube aja, jadi nggak hanya di Indonesia aja. Maksudnya buka YouTube pas ngajar atau gimana? Ya, buka YouTube dipasang aja. Oke, lihat ini. Coba lihat dari ini. Coba lihat, tonton dalam 1 jam. After that, the last 15 minutes, Oke. write the reflective Ya. what you learn from the video. Ada Hmm. deh. Oke. Ya, ya. Menarik, menarik, menarik. Oke. Ini gue udah disenggolin sama panitia, waktunya kita udah habis sebetulnya. Tapi ini di sini kan ada, sebenarnya Vincent dari tadi ngikutin sih. Oke, Ya, Vincent. iya. Sini ada Vincent, ada Bang Leo juga ada. Udah nitip sendal aja katanya. Nanti ketemu lagi. Tapi ini memang pembahasannya kan sangat general ya, generic gitu ya, karena kita bukan satu tema yang mendalam, jadi gue coba cover sedikit dari semuanya gitu ya, karena kalau kita ngomongin himpunan aja harusnya itu bisa jadi 1 jam 2 jam sendiri ya. Tapi ini sebetulnya kan sejatinya timnya Raki nitip ke gue untuk menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari sampel sebetulnya ya.
dari apa yang ingin dibangun oleh Raki itu di kafe. Walaupun menurut gue ya good luck deh, menurut gue ini sesuatu yang barangnya kita nggak pernah lihat apa gitu kan ya. Beda dengan himpunan yang ada legasinya gitu ya. Lalu gue, Raye, even Vincent juga, Leo udah banyak legacy ya kasih ke himpunan sampai sekarang gitu. Nah, gue mau bacain sedikit terakhir nih ya, sebelum kita bubar. Mau nanya satu ke Raya ini. Kalau ini dari Vincent, kalau ada 3 critical skill biar anak ekonomi nggak kehilangan value di new industries, nah apa aja ya katanya? Zaman AI, gua yang bilang coding totally salah. Sekarang lo boleh coding pakai Gen AI di Google Colab. Jadi gue suka Ya, bilang yang paling penting itu adalah satu analytical thinking, ya kan? Analytical thinking. Yang kedua tuh knowledge of business model. Jadi ya, misalnya gimana sih bisnis modelnya fintech P2P lending? Kenapa sekarang ada platform fintech untuk dikasih ke financial planner? Apa ya, sih bisnis modelnya? Jadi knowledge of business model itu juga penting sih kalau menurut gue. Yang terakhir ya karena gue nggak bilang akuntansi sih, gue orang keuangan. Sekarang yang paling penting satu lagi itu ya ini apa istilahnya itu? Gue lebih suka orang tuh empirical base arguments hmm, gitu. Jadi dia ya, dia harus punya satu yaitu related to logical thinking sih. Jadi apapun yang mau di apapun ilmu atau apapun informasi yang dia dapat itu dibenturin lagi sama empiris gitu. Kalau enggak ya, ya betul. akan banyak ketipu sih. Itu skill yang sebetulnya dari dulu belum ada punahnya ya, empirical based thinking atau empirical based decisions gitu ya. Itu ilmu di sana Iya ya ya. kayaknya untuk Ya. kita bikin, karena gue sering bikin feasibility study juga ya, you have to be empirical gitu kan ya, based on data segala macam kayaknya. Oke, Eh, oke, co- ya, con- thank. Hmm, contohnya gini, Bek. Lo lihat aja kenapa sekarang orang kenapa perlu nggak sih kita beli emas sekarang atau enggak gitu? Perlu nggak sih beli ya, cryptocurrency sekarang atau enggak? Orang tuh hmm, kan hanya ngasih tahu argumennya kosong kan. Oh gini nanti halving emas itu lagi naik bla bla bla. Tapi mereka nggak pernah benturin argumennya itu dengan empirical finding gitu. Jadi akhirnya ya, ya kena scam gitu sih. ya, ya, betul. Karena kita sebetulnya udah punya toolsnya ya, from the approach untuk empirical, tinggal masalahnya kita nggak terlalu paying attention pada saat mata kuliah Medpen mungkin, atau Medlit ya kita nyebutnya, sehingga ya akhirnya kejeblos juga. Ya ironi juga sih, bapak gue dulu ngajar Medpen itu sampai puluhan tahun kan di psikologi, tapi ya anaknya begini. Oke, ini mungkin pertanyaan. Oh, oh, Vincent ya. Oh, ini komen aja nih. I think itu spot on juga karena dari personal experience, issues itu yang sering ketemu dari new generation. Tapi banyak juga yang dibekalin skill tadi. Pengen lebih banyak lihat dari lulusan 4. Thank you. Mas Vincent mungkin bisa undang Bapak Raye nanti buat unfiltered ya di Big Alpha. Tapi berbayar dong harusnya. Oke, oke. Makanya Terima kasih. Saya harus akhirin ya. Ini kalau ngobrol sama Raya, setiap topik tuh bisa 2-3 jam sendiri. Tapi ini sekali lagi, Raki ini tipnya, kasih glimpse aja dari apa yang nanti IKV kalau dia menang, itu juga akan dibangun gitu ya. Ya semoga bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Terima kasih nih buat timnya Kang Raki ya. Ada Anggi dan Isa yang bantu gue dan ngasih kesempatan ya buat nemenin nge-host Raya. Raya mungkin ada closing remarks, silahkan Pak. iya. Kalau gua sih ya eh, kalau boleh jujur sih ya, nanti entah Kang Raki terpilih atau tidak, satu hal yang harus ada beberapa hal yang harus dipush di ikatan alumni. Yang pertama itu back again to ADART, yang kedua itu database, ya yang kedua database. Dan menurut gue dan yang terakhir itu adalah ini yang pernah kita cerita kemarin sih ya. Despite nanti kampusnya nggak nggak gerak atau gimana pun ya
balikin aja dulu IKV-nya ke sesama alumni gitu daripada nunggu gerakan dari kampus. Itu aja Iya, sih. oke. Jadi pesan-pesan terakhirnya untuk IKV justru ya. Terima kasih loh. Iya. Gue kira tadi mau ini yang lain. Oke. Jangan. Saya nggak tahu nih. Saya kembaliin ke Anggi apa ke siapa nih? Silakan Anggi. Ya, aku masih hadir di sini. Kang Ya. Raji hatur nuhun pisan sudah membawakan RR-an hari ini digital ya. Ini obrolan kita kalau di RR-an ya. Jadi ngobrol di RR-an itu bukan ceng-cengan doang sebenarnya. Kadang-kadang apa yang kita dengar waktu di RR-an itu kebawa sampai keputusan-keputusan penting kita saat pilih karir, saat mau nyari kerjaan yang mana gitu. Itu tuh penting banget, makanya RR-an itu menjadi sebuah hal yang sangat nostalgia gitu ya, buat kita yang nostalgic banget gitu. Hatur nuhun pisan Kang Raye. Jangan bosan ya Kang. Jangan kapok diundang-undang sama Siap. kita. Kang Ogi juga hatur nuhun pisan hari ini sudah jadi host. Teman-teman semua juga terima kasih sudah menyimak obrolan ngemper di RR-an digital kita antara Kang Raye dan Kang Ogi. Jangan lupa nanti habis ini ada Kang Suro Arsyashani yang bakalan ngobrol lagi nih. RR-an versi 2 apa mau ngobrolnya mau serius nih? Nanti tunggu aja, kita akan mulai jam 18 ya, Kang Ogi? 6:30 katanya. Habis Ya, maghrib. saat Ya. itu 18.30 ya teman-teman. Kita bisa masuk lagi ke link Zoom ini. Terus pesan sponsor, mari kita bergerak, bermanfaat. Mari kita mari kita bersama bergerak bermanfaat. Jangan lupa daftar jadi delegasi ya guys. Hari ini diperpanjang sih sampai tanggal 27, tapi jangan lupa kita ramaikan Mubes, dan hari ini adalah hari terakhir kampanye kita. Jadi semoga semua yang kita lakukan bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat sore. Oh ya, thank you.